Adapun nanti jatuhnya jadinya seperti apa, yaitu takdir kita percayai. Tapi ada yang pirsa toh. Nek tak takoki sampean mati kapan? Apa iso jawab? Ya ora ngerti. Judune rusak apa? Rencananya nenek ini nggak mesti jadi ini orang kuwi. Ketika masih dalam kondisi panas, itu saya tahu. Maka orang-orang lain operasi itu di gua. Kalau saya eman-eman tak pakai, tapi ya pakai ilmu. Ya pakai ilmu ya mati gitu. Ya jadi begitu, ini contoh. Ini kan pengetahuan. Berarti enggak ya keluar dari daerah iman, keluar dari wilayah keimanan. Mulai nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan kama yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Dan saya pegang. Ya. Mana begini. Jamaah sekalian, ibu, bapak, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan banyak nikmat dan rahmatnya hingga kita bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas mulia kita, yang mudah-mudahan semua aktivitas hidup kita bernilai ibadah karena kita semuanya memiliki bekal keimanan, ketakwaan, sehingga semua apa yang kita lakukan menjadi memiliki nilai ibadah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kita berusaha untuk memahami ajarannya, mengikuti sunnahnya, meneladani akhlaknya. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti kecatat sebagai umatnya yang berhak untuk memperoleh syafaat al-uzma, pertolongan agung di hari yang kita sangat menghajatkan. Kita lanjutkan pembahasan Kutaib, kitab kecil Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama, arahan Islam untuk memperbaiki kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat. Kita di pertemuan yang lalu terlewat ya, keselang karena bulan yang lalu kami izin tidak bisa ya. Saya ngecas ya, karena terus menyampaikan, kadang-kadang ngecas lah. Saya ngecas ada kesempatan ikut daurah di Mekah ya, sekaligus umroh ya, jadi pas jadwalnya kami tidak bisa, jadi keselang satu pertemuan atau malah lebih sebelumnya juga tidak bisa juga ya, izin, jadi beberapa kali pertemuan. Tapi saya masih ingat bahwa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah tentang nawaqidul Islam atau mubtilatul Islam, pembatal keislaman. Yang kemarin saya tekankan bahwa itu kita bahas bukan untuk memvonis orang lain,
tapi justru untuk menjadi rambu-rambu kita agar kita waspada. Jangan sampai kita yang sudah menyatakan Islam ini melakukan hal-hal yang membatalkan apa yang kita nyatakan keislaman kita. Jadi itu yang terpenting, bukan untuk memvonis orang lain. Tapi karena kalau untuk memvonis orang lain tidak cukup hanya sekedar dengan ini, tapi nanti ada tasabbut, ya ada perlu dikuatkan, dilihat latar belakangnya dan sebagainya, ya apakah memang betul tindakan-tindakan itu tindakan-tindakan kekufuran tetapi atau yang membatalkan keislaman, tetapi apakah dia melakukan hal itu betul-betul terbebas daripada mawaniknya, hal-hal yang menghalangi untuk seseorang melakukan itu dikafirkan, itu tidak terlalu penting. Yang terpenting bagaimana kita ini waspada, jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang merusak apalagi membatalkan keislaman kita. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Sekarang kita membahas ini sebenarnya di pembatal keislaman pun juga sudah ada. Ini ada penekanan khusus. Ada tema yang berjudul La tusaddiq al-dajjalin. Jangan engkau benarkan atau jangan engkau percayai, tusaddiq itu. Ad-dajjalin. Dajjalin itu pengikut Dajjal. Tapi yang dimaksud oleh tema ini, yang dimaksudkan Dajjalin itu adalah Al-Kuhan, As-Sahir. Mereka adalah yang dimaksudkan pengikut Dajjal di sini adalah para dukun, tukang sihir, ya, tukang ramal dan sebagainya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Sahih, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun. Ya, kahin itu dukun. Ya, dukun sendiri nanti definisinya macam-macam, karena hari ini ada dukun bayi, ada dukun HP, ada dukun, ya. Tentu dukun yang makna yang sejati, yang sebenarnya, ya. Kalau dukun itu mesti arti asal dukun yang ma'ruf indana, yang kita kenal itu ya dukun itu orang yang mempraktekkan ilmu-ilmu apa namanya istilahnya, ilmu gaib gitu ya. Jadi man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, au kahinan, atau mendatangi dukun, datang, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang diomongkan oleh dukun itu, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, berarti dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad? Pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Kufur terhadap wahyu, kufur terhadap Al-Qur'an. Orang kufur terhadap Al-Qur'an pasti berarti menjadi kufur terhadap yang lain-lainnya, karena landasan keimanan itu sandaran keimanan, dasar keimanan itu Al-Quran. Kalau dasarnya, landasannya dikufuri, berarti ya berarti enggak, ya keluar dari dairatul iman, keluar dari wilayah keimanan, maksudnya begitu. Maka kenapa orang datangi dukun kok dikatakan kufur? Ya, karena dukun itu mengajarkan yang bertentangan, yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Seperti yang mempercayai hal-hal, dalam hal ini dia dukun itu diantara yang dominan itu mesti klaim bahwa dirinya mengerti hal-hal yang gaib, perkara-perkara yang gaib. Padahal nanti ada dijelaskan perkara yang gaib itu hanya Allah yang tahu, dan orang-orang yang
Allah eh, pilih di antara makhluknya. Illa manir tawgo min rasulin. Orang-orang yang dipilih di antara para rasul. Para rasul diberitahukan karena Rasulullah itu diberi kelebihan dua kelebihan daripada makhluk secara umum. Ya. Apa itu? Pertama adalah bil wahyi, dengan wahyu. Sehingga kalau Rasulullah banyak menyampaikan hal-hal kepada kita tentang ajaran Islam kepada kita, itu wa mayantiqu anil hawa. Rasulullah itu tidak ngomong atas dasar nuruti nafsunya, nuruti kesenangannya, nuruti ya hawa nafsu untuk ngomong, enggak. In huwa illa wahyu yuha. Namun apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah merupakan wahyu semata. Jadi ada yang wahyu secara direct tertulis di dalam Al-Quran, ada yang wahyu yang diilhamkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, yang akhirnya menjadi petunjuk-petunjuk kita dan yang berupa hadis. Ya, jadi Rasulullah kalau di situ menerangkan tentang hadis yang berisi tentang bagaimana menjalani kehidupan ini, itu semuanya adalah berdasarkan wahyu. Karena memang Rasul atau Nabi itu dilebihkan, diistimewakan atas seluruh makhluknya dengan dua. Pertama dengan wahyu, yang kedua bi kasfi ba'dhi asraril ghaib. Yang kedua adalah dibukakan baginya para nabi dan rasul itu sebagian rahasia-rahasia kegaiban. Ya. Rasulullah kalau berbicara tentang kegaiban membicarakan tentang ahwalul jannah, ahwalul qiyamah, ahwalun nar, keadaan surga neraka, tentang kuburan, tentang nanti ya nasib atau kegaiban yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu Rasulullah itu memang oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberitahukan kepadanya tentang sebagian. Di situ dikatakan ba'dhu asrar, sebagian rahasia-rahasia kegaiban. Nah, kalau ada orang yang dia bukan nabi tapi cerita-cerita tentang itu dan apa yang diceritakan itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau yang diceritakan itu sama, dia berarti pewaris Nabi. Ya, pewaris Nabi mesti memahami betul tentang apa yang diajarkan oleh Nabi dan mengajarkan apa yang diajarkan Nabi. Kalau mengajarkan yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi, bukan pewaris Nabi, dia adalah pengkhianat Nabi, dia adalah penentang Nabi. Lah para dajjalin itu dukun ya. Dukun itu nanti namanya dajjalin, remalin, ya, munadilin. Ya, semuanya itu artinya dukun itu intinya. Digunakan. Ya. Para dajjalin, pengikut-pengikut dajjal atau dukun itu dia ngeklaim tahu yang gaib tanpa ada dasarnya. Tanpa ada dasar. Ya. Dia berbicara tentang nasib masa depan Anda dan sebagainya seakan-akan tahu. Ya, tentang kalau ramalan cuaca gimana Ustaz? Maka sekarang diganti, bukan ramalan cuaca, menggunakan istilah yang tepat, perakiraan cuaca berdasarkan tanda-tanda itu. Tidak apa-apa kalau itu. Jadi begini, ilmu pengetahuan itu ya, namanya kebenaran itu bisa dibuktikan oleh dua hal. Satu, bisa diuji melalui ilmu pengetahuan. Nanti misalkan saya katakan ini air berkhasiat besar untuk pertahanan daya tubuh. Apa? Ya, dipelajari kandungan mineralnya, kandungan begitu misalkan. Kan ini ada ilmu pengetahuan. Apa namanya? Pohon daun ketela, pohon karet itu beracun. Nah, jenengan nggak perlu pakai pengalaman aja ya. Pengalamannya tadi kayak sapi yo mati misalkan ya.
Tapi bagi orang yang itu bisa dibuktikan nanti pakai laboratorium, ternyata pohon karet itu mengandung racun namanya sianida. Nah, bisa disiasati. Itu namanya kebenaran. Mengandung sianida. Bisa disiasati nanti. Oh, sianida itu bisa luntur, bisa hilang, bisa netral dengan pemanasan. Maka dimasak hilang sianidanya. Atau kalau nanti mau memetik, mau dipakai, diberikan sapi atau kambing, maka ini perlu dipanaskan dulu, ya. Dipanaskan dulu biar hilang, karena dengan panas ya nih racun itu hilang. Ini bukan klenek, ya. Terus nanti metiknya antara jam 9 sampai jam 3 ketika masih dalam kondisi panas. Itu saya tahu. Maka orang-orang lain ngeprasi itu di gua. Kalau saya eman-eman tak pakai, tapi ya pakai ilmu, ya. Tidak pakai ilmu ya mati, ya. Ya, jadi begitu, ini contoh. Ini kan pengetahuan. Saya katakan kalau klaim saja tidak bisa. Ojo nebang kayu di bulan yang berber itu loh. Itu nanti rawet. Klenek bukan itu? Bukan, karena itu berdasarkan ilmu pengetahuan di biologi. Itu nanti di bulan-bulan itu kandungan airnya tinggi, maka hama akan mudah memakan bubuk, totor, apa meneh ya. Nah, itu semacam itu ya. Ya. Nek omong jenenge menungso kuwi ra wayahan, wis wayah-wayah ngomong terus nek kuwi menungso ya. Jadi hama itu maksudnya ya. Jadi ini contoh. Jadi begitu. Maka satu itu, yang kedua, dites melalui ilmu pengetahuan tidak bisa, tapi ada penjelasan, ada perintah dari wahyu, ya. Ada, jadi saya mendapatkan wahyu, ini ada perintah demikian, ya. Ini kita kebenaran itu begitu. Dan itu juga kadang-kadang yang berdasarkan wahyu itu ada yang akal kita bisa menjangkau, ada yang tidak bisa menjangkau. Tapi kita memastikan saja ada ndak perintah dari Tuhan, ada ndak perintah dari Allah, ada dari Rasulullah. Misalkan kalau ada, ya kita laksanakan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika dikabarkan oleh Nabi, dia mengatakan sodakta. Dia dikatakan As-Siddiq, orang yang membenarkan kabar yang didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diberi julukan As-Siddiq. Ini contoh. Karena Rasulullah mendapatkan keterangan wahyu. Dari wahyu tidak ada. Dari ilmu pengetahuan nggak bisa dibuktikan. Klenek berarti. Ya, itu yang nggak boleh. Ya. Jadi dengan pastikan. Jenengan nek misalkan anyang-anyangan ditaleni jempolane, kuwi enek hubungan ilmu pengetahuan tidak? Nah, kalau ada, tidak masalah. Ini ada kaitannya dengan saraf-saraf gitu ya. Ada saraf, misalkan ya. Tapi nek ketiban cecak, maraki bodoh. Aku tengok. Kuwi ada ndak? Nanti secara ilmu pengetahuan, oh cecak itu mengandung, misalkan saya itu SD itu nangis sampai seharian nangis karena kejatuhan cecak, langsung wong sak kelas itu ngeroyok, bodoh iki dia bakal bodoh engko dadine. Masya Allah ya. Engko nek nikah ana wulan suro ora bakal harmonis, ora bakal duwe anak. Misalkan niku klenek ra? Klenek niku ora. Niku tidak ada keterangan dari sana, tidak ada. Tidak ada. Ya. Saya nikah pas Muharram, ya. Tapi saya pas nerangan gitu terus ada jamaah, Pak mboten jenengan terangke, ben leren le nyumbang ngono lho Pak jarene. Oh nek urusane kuwi ya disepakati wae. Ora usah dadak nganggo ilmu klenek-klenek. Nek zaman sakmono kan itu bulan mulia dipakai oleh para orang-orang ningrat. Rakyat jelata aja menggunakan bulan itu. Ora teges kemudian misalkan ya. Nek gitu disepakati aja, enggak usah pakai kemudian ya. Lungguh batal marakno wudunen.
Itu nak dilabkan kira-kira iso apa ora lah. Ndak masuk berarti itu klene. Ya, ini contoh ya. Itu yang seperti itu. Nggih. Jadi nggak masuk akal, nggak bisa dibuktikan lewat pengetahuan dan nggak ada penjelasan, nggak ada mafi burhan, nggak ada penjelasan dari Tuhan dari wahyu. Berarti itu ya, jadi begitu. Ini membuktikannya begitu. Jadi barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau kahin atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang dia omongkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Nanti di dalam hadis-hadis yang lain banyak, maka tidak diterima sholatnya selama 40 tahun, macam-macam hadis yang terkait dengan urusan ini. Tapi ini singkat ya. Jadi yuhram tasdiqul munajjim wal kahin, diharam untuk membenarkan ahli nujum. Ahli nujum dalam hal ini astrologi atau astronomi. Kalau yang mempelajari ilmu perbintangan itu astronomi atau astrologi? Astronomi itu yang bukan planet. Jadi untuk menentukan ilmu-ilmu perbintangan, menentukan gerhana bulan, menentukan musim, menentukan itu kan bisa dipelajari. Ya, dengan ilmu itu. Kalau orang yang menentukan nasib seseorang dengan melihat keadaan bulan, misalkan, itu namanya astrologi, ilmu perbintangan. Akhirnya dibagi-bagi menjadi bintang Aries, Sagittarius, Gemini, Leo, apa Pak? Jenengan bintangnya apa Pak? Gue naik perbintangan terus diramal, ini bintang Aries lahirnya bulan April sampai dan Mei misalkan, ini terus dicocok-cocoknya, keuangan lagi buka, bener. Urusan begini ya, hubungan asrama lagi enggak dicocok-cocok nih ya. Itu ilmu-ilmu yang kadang-kadang dasarnya apa, itu landasannya apa, kan tidak. Ilmu-ilmu itu namanya astrologi. Astrologi itu yang syirik, astronomi enggak. Ilmu-ilmu tentang perbintangan. Bintang itu memang bisa dijadikan sebagai berbagai patokan. Tapi nek bulannya miringnya ngalor, murah beras. Itu ilmu apa? Ilmu ya. Begitu. Apa terus kabeh sepakat wong dodol beras yang ini terus dimurahne nek ngono gimana? Nah, ini contoh ya. Itu namanya astrologi, tidak boleh. Ilmu termasuk munajim itu yang begini. Sampean lahir tahun piro? Dina apa? Rebu Pon. Sik Rebu Pon kuwi ora oleh nek wayah ngene iki ora oleh mlaku ning arah kono. Engko misalkan ndak. Utawa anak lusan, anak ketelu karo sepisan ora iso aja ngajak ketemu kuwi. Saya itu pernah mau jodoh ke Ikhwan lah sama Ahwat. Bapak ini mboten pareng saestu, ora ngijin nggih. Margane napa? Anak ketelu karo kepisan. Niku Mas nek sampean nekat, apa dadine aku gak ngerti. Akhire wong bapak yo gak salat, yo ora ngaji, gak salat, gak ngerti. Piye yo Mas? Wis ngene wae Mas. Iki ketoke ora iso mbok turuti. Ning ngene wae. Wis sampean niat pokoknya berusaha berbuat berbakti kepada orang tua lewat pintu yang lain. Ning iki terserah sampean. Nekat akhirnya Pak. Nekat niku duwe anak ora diakui. Putune ora diakui. Ning terus wis rasah. Jangan putus asa. Pokoknya berbuat baik terus, pokoknya sampean. Akhirnya suwe-suwe nggih diakui. Lama-lama bapak ya melu ngaji. Bapak ngguyu dhewe saiki. Anake pas kula tekoki wawancara, kamu dari mana ini? Bapakmu siapa? Bapakmu sing jodohno aku. Saya masih ingat ya. Jadi apa itu? Ada hormon apa yang membuat orang ya. Maka saya niku rada nekat. Kula niku nekat nantang malah.
Delalah kula niku sewulan sura niku. Nikahe bareng. Sak wulan, sak jerone sewulan sura. Kula dhewe, ponakan kula, sepupu kula. Dia ben delalah loteng ini loteng panganan niku ambruk. Langsung dikaiti lho kandhani orang dulu to. Nyatane kedadian tenan. Niku langsung bar kuwi wis wong kuwi engko bakal ra ndi anak. Kuwi anakku 9 sakniki. Wong kuwi engko rezekine mesti mepet. Ya alhamdulillah. Ya paling ora ya iso padha karo sing ngelekke begitulah paling ora ya wis ya ora. Ning paling ta niku lek sok ngoten niku biasane dikait-kaitno ya. Bar niku akeh sing niru-niru ya. Ning kula terus diseneni niku wow. Wis ben ae kok Pak, ben leren enek lerene mosok ya terus ngono jare. Nah, jadi itu tentang orang yang begitu. Jadi tidak boleh jadi pakai petungan-petungan yang macam-macam. Kalau petungan itu karo urusane butuhe pancen urung cukup ya ora apa-apa nek kuwi. Lah Pak niki anu Pak nyuwun 3 bulan. Lah enten napa? Pitunge dereng masuk. Lah kok dereng masuk? Sing damel betah dereng wonten. Ora apa-apa nek kuwi ya. Nah, ini kan menyesuaikan itu tidak ada masalah ya. Jadi ini yuhramu tasdiqul munajjim wal kahin. Munajjim itu ahli nujum, kahin ya, dukun, arraf tukang ramal, sahir tukang sihir, ya romal, munadil itu semuanya sama ya. Orang kan biasanya praktek sihir itu menggunakan benda-benda tertentu, menggunakan pasir, menggunakan beling, menggunakan begitu ya jenenge gitu. Wa ghairuhu mimman yadda'il ilma ya bima fin nafsi. Orang yang ngeklaim ngerti tentang apa yang terjadi pada ngerti kejiwaan seseorang ya. Kalau ilmu kejiwaan itu dilandaskan kepada tentang karakter ini orangnya begini tidak apa-apa. Tapi kalau terus dihubungkan dengan nasibnya misalkan tidak bisa. Tapi kalau itu ya orang yang karakternya keras ya, koleris, orang koncone sithik. Nah itu ada keterkaitan kan? Ada keterkaitan dengan qanunus sabab wal ilal. Ada hukum kausalitas sebab musabab. Nek wong koleris ya, wonge keras, gampang tokleh, orang duwe kanca biasa. Itu kan hubungan. Tapi nanti kalau sampai terkait-kaitkan dengan ya kamu nanti nasibnya demikian ya ini ya. Au bil madhi mengeklaim dia ngerti perkara-perkara yang telah lalu, sedang dia tidak hidup di kala itu, kecuali kalau membaca. Wal mustaqbal, dia ngeramal untuk yang akan datang ya. Jadi untuk yang akan datang ngerti nasib besok kayak begini, sik tak delok kepepaanmu kaya ngopo. Iki enek angkone 88. Nah ini 88. Berarti umurmu 88 tahun. Nah, hubungannya apa mboten ngerti nek niku. Itu. Atau biasanya kan ada ya, praktek dibacakan apa? Ya. Nanti datang ke dukun. Terus dibacake mantra. Nganggo epek-epek, nganggo banyu putih. Terus dukun biasanya ngomong begini. Kula nanti dikerjain dukun. Ya. Rencang kula itu sepeda tahun 90-an itu hilang. Sepeda Alfa anyar hilang. Kula melu bantu nyang dukun zaman semono. Ora, mboten melu bantu. Ning melu mboten ning kula mun mboten percaya, sejak niku wis mboten percaya. Oh 80-an kok, Pak. Bukan sepeda Alfa kok. 80-an kok. Tahun 80-an aku urung mondok kok. Dukunnya langsung bilang, "Sepedamu masih ada." Guru ngomong ngono aku ya iso. Mesra mungkin dipangan toh. Ya ijek enek. Sebabmu masih ada. Sing nyolong kuwi ora lemu, ora kuru. Rambutnya ora keriting, ora lurus. Wonge ora putih, ora ireng. Alah, ora ngerti mbok ngono ae, Mbok.
Lha sing mempermainkan itu barangnya kuwi ke arah timur tenggara ya, mereka tenggara. Di arah tenggara kurang lebih dari bunderan Simo kuwi 50 kilo. Sing digoleki itu pundi, Pak? Proliman Sukoharjo. Goleki mriko. Mubeng-mubeng goleki ora ketemu. Pak nek sampean ngerti mbok ditunjukke. Wah niku ra iso kuwi kode etiknya, Du. Kode etik wong pinter ora oleh ngono kuwi ngono. Waduh lha menang tok nek kono ngene. Ya niku. Ya jadi asline yo mboten ngerti niku. Ya. Nek kula iso nebak niku ya. Mas sing jiko ki asline ora wong adoh-adoh, wong cedhak. Mesti bener niku. Ora adoh ora iso jiko, mesti nyedak. Ya. Gerak ngomong ngono dadak. Ya, gue gula teh gue ayam apa putih mulus apa ireng mulus dadakan. Ya baik. Au bil madi au bil mustaqbal. Li'anna dzalika min ikhtisasillah, karena ilmu tentang kegaiban itu merupakan kekhususan bagi Allah wahdah satu-satunya, kama qala Allah taala wa huwa alimun bidzatis sudur. Ya, dalam surat Al-Hadid ayat 6, dialah Allah yang maha tahu tentang apa yang terlintas di dalam hati. Ya. Di dalam surat An-Naml ayat 65 dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, ketika ada kata kul itu ungkapan itu, perintah itu untuk Rasulullah. Perintah untuk Rasulullah. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan, berarti juga perintah untuk umat Rasulullah, untuk kita semuanya. Qul la ya'lamu, katakan wahai Muhammad, tidak ada yang tahu ya, man fis samawati wal ardi, yaitu orang-orang yang ada di langit dan juga orang-orang yang ada di bumi. Al ghaibah, tidak ada yang ngerti barang gaib, perkara gaib, illallah, melainkan Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka juga tidak yash'urun, yadrun, mereka juga tidak merasa, tidak tahu. Yang dimaksudkan tafsirnya itu ayyana yub'atsun, kapan mereka bakal dibangkitkan, tidak tahu. Yang lebih dekat aja kapan dia mati juga nggak tahu. Ya, enten sing pirsa kapan mati. Ya, rahasiane niku urusan rezeki, urusan pati, urusan judu, urusan niku ora nek sing ngerti, gaib niku. Maka mengko takdire piye? Awake dhewe kita semuanya berusaha menempuh jalan asbab, menempuh syariatnya, ya, menempuh kewajiban. Adapun nanti jatuhnya, jadinya seperti apa, yaitu takdir, kita percayai. Tapi ada yang pirsa toh, nek tak takoki sampean mati kapan, apa iso jawab? Ya ora ngerti. Judune ru sapa? Ya, rencane nenek ning durung mesti dadine karo kuwi, arep direncanakan. Ya rezekimu piye? Ya, itu urusan ya. Mboten ngerti. Nek kabeh karepe kecukupan sugih, ya. Tapi yo usahane yo wis ora karu-karuan ning dadine. Nah niku nek ning wis lewat itu memang takdir rezekine semono. Tapi untuk yang akan datang ada ruangan-ruangan untuk kita berusaha sesuai dengan, kalau dalam usaha itu ada dua, bersesuai dengan kudrah, kemampuan kita atau istitoah. Yang kedua iradah, keinginan kita. Dengan modal dua itu kita berusaha. Ya, adapun nanti takdir itu rahasia Allah. Ya, rahasia jadi ditekok ke rahasia kok ditekok. Rahasia Allah dipercayai saja kita, gitu ya. Jadi wa ma yashuruna ayyama wa ma yaqau minad dajjalin innama huwa at-takhmin wal musadafah.
apa yang terjadi di kalangan para dajjalin, di kalangan para dukun, ya tukang sihir, itu hanyalah duga-duga, takhmin, lawannya yakin, ya. Takhmin itu dzon, ya. Fa inna dzanna akdzabul hadits. Dzon itu bukan ilmu, ya. Namanya dzon itu sedusta-dusta omongan, sedusta ilmu. Itu takhmin. Wal musodafah, ya. Dan apa kalau bahasa ini kebetulan, kalau memang ada, nanti yang kalau ada itu kebetulan, ya. Ngepas iki Pak, kula niku divonis, ya. Divonis jadi dadi wong melarat kok tenanan nih Pak, ngono misalkan. Bisa ada, ya. Jadi kalau memang itu terjadi, ya, dan misal itu terjadi, selanjutnya juga enggak bisa dijadikan sebagai apa namanya, sebagai landasan itu kebenaran, bukan. Kalau misal ngepasi terjadi, karena itu sangat mungkin namanya kemungkinan ada terjadi. Apalagi yang namanya sugesti itu juga pengaruhnya besar. Jangan wis sugesti dhisik akhirnya betul terjadi. Ya. Nanti misalkan begitu terjadi. Ya. Saya biasanya seneng nyoba-nyoba biasanya. Nenek wong ngeklaim gitu. Sering saya coba. Teman saya santri hari Jumat keluaran, terus jalan-jalannya ke alun-alun di alun-alun utara dekat Masjid Agung itu. Di situ kan ada praktek sulapan, ya. Jualan batu ake, jualan cincin. Teman saya jualan cincin. Saat durunge dituku, jare dipraktekke enten mriko, jare nih aku ya ora nyaksikan. Jare ini dipraktekke iso. Nganggo cincin kuwi terus ngangkat uang iso. Lah akhirnya teko pondok, cah pondok ya neko-neko. Akhirnya kula niku murid paling cilik zaman semono. Wis aku weh sing nyoba ngono. Akhirnya kula idak plek ora iso. Baru usik urung konsentrasi. Yo, ndang konsentrasi yo. Baleni ora iso meneh. Dhewe digegui karo rencang-rencang itu. Qadarullah itu. Pas enten kamar mandi iki keri. Kula niku wanyel kula ya niki ilmu kaya ngene iki wong sesat nek ora tak jikok kula uncalke teng kali. Kali ini gede kan samping niku ora bakal ketemu. Nangis glulu wis karepmu nangis daripada sampean nangis engko saiki nangis aku ngono. Zaman semoten. Akhire yo nesu oleh kula. Akrab niku oleh kula, akrab banget. Bar kuwi kula nasihati alhamdulillah awit sakniki dadi akrab. Lah yo neko-neko. Terus juga ada yang praktekke nopo jalangkung. Jalangkung nek kula sebut piyayine sampean ngerti tapi rasa tak sebut iki ya. Tak tenan praktekke jalangkung dadi tontonan kuwi jere iso. Kula nyedak ya ora iso. Mboten iso. Kula nate enten simo pas wong dodol jamu arep sulapan nika ya. Terus suwe ya. Suwe banget praktekke ora iso-iso. Akhirnya nyuwun tulung tunggal guru ampun ganggu. Aku ora rumangsa tunggal guru aku ya tetep ora. Kula membaca ayat-ayat ruqyah sambil dimunglan terus tahu kula ruqyah. Akhire ora tuh sekedap sabar ya para penonton, sabar sebentar. Akhire kula dicedhaki kalih tukang sulap, Pak, pangapunten panjenengan anu lho kula niku ajeng nyekseke kok ndelok kok kula tertarik kok. Ampun, jenengan mangke sak. Akhirnya saya maunya tidak mau. Kula diusir karo para penonton yang lain karena penonton pada kecewa. Lah kula diusir ya wong siji ya kalah akhirnya. Mboten ngerti sidone dadian apa ora niku. Nah niku enten rencang yang gawe jalangkung ngono kuwi. Jalangkung niku lho Pak, syarat-syarat itu nglanggar syariat kabeh lho Pak. Kudu nyolong. Kudu digokke nggon perawan niku nyolong, ora nyolong mboten dadi niku. Jadi dengan begitu akhirnya jadi ditulisi terus nulis jarene. Kula nggih jarene urung nyekseni wong aku langsung nyekseni ya ora iso, ora kedadian. Jadi ya niku. Jadi tukang-tukang kayak begitu. Kula senenge niku nyoba.
Kula niku seneng nyoba. Ya. Walau kanu ya'lamun al-ghaiba. Ya. Sebentar. Wa aktsaruhu kadzibun minasyaiton. La yaghtar bihi illa naqisul akli. Kebanyakan di antara mereka itu dusta, bohong, goroh. Ya. Itu kebohongan dari setan. La yaghtar bihi, enggak ada orang yang tertipu, ya percaya tertipu dengannya, illa naqisul akli, kecuali orang yang akalnya juga kurang. Sakniki lho sampean pirsa. Zaman tahun 80-an musim Purkas TSSB. Purkas niku judi dana judi olahraga nggih. Olahraga kan dulu ada Purkas. Itu kan jadi judi. Ya. Singkatannya putar otak, rencana kaya, akhirnya sinding, katanya begitu ya. TSSB terus-terusna, suwe-suwe apa kan bener. Nih apal singkatan plesetan sing hafal. Nek sampean singkatan asline sing hafal. Aku ora ngapalke sing asline. Ya. Itu di alun-alun itu ada orang buta, wong buta, bajunya compang-camping ketok melarat miskin nika. Niku le ngomong, wah berbusa-busa nika. Ora percaya, culeken matane. Sing ngomong iki lha wis picar diculek meneh. Dadi apa? Saya itu ngomong gitu. Gek niku kok sing percaya, Pak. Oke sing percaya do tuku. Lah wong kok nek wong akale mlaku, lah timbangane diduduhke wong liya. Mbok ya wis ditebak dhewe dituku dhewe malah sugih ora dadi melarat kaya ngono wong. Sing anu ya melarat tetep pancet melarat kaya ngono kok ya. Kuwi lek marga wong sing ra ya. Zaman semono Pak enten kendaraan kecelakaan itu sing didelok ora kok ndang ditulung, didelok nomere gini Mbak akhirnya begitu nek zaman semono. Wis gendeng tenan niku. Pokoke nek jak kuwi diurip-urip kaya wong gendeng semakin akeh ya. Nate nderek gendeng mboten jenengan zaman niku Pak. Ora ya, alhamdulillah. Lah kula niku ngelekke masalah niki di anu kok. Enten sing ngemutke kula. Mas sampean aja ngono kuwi. Sampean ki kok iso berani mengharamkan kaya ngono ki piye? Lah judi lho, Pak. Haram to. Iku akeh Pak kaji sing nebak ya akeh lho ngono. Lah urusan ukuran Islam mboten kaji kok. Saya zaman semantan kalau saya kemutan ketika agak sedikit keras. Tapi akhirnya alhamdulillah karena masyarakat bangsa Indonesia waktu itu juga ada yang terus menyampaikan keberatannya, akhirnya itu juga dihilangkan ya. Jadi zaman semantan lah nih kok. Walau kanu ya'lamun al-ghaibah, kalau mereka itu tahu yang gaib, lastakharra jawal kanuz minal ardi. Saya ulangi, saya salah membaca. Artinya gue angel. Lastakhrajul kanuza minal ardi. Salah lemotol, salah terjemah. No. Ya. Walau kanu ya'lamun al-ghaibah lastakhrajul kanuz minal ardi. Sekiranya mereka itu ngerti yang gaib, rahasia-rahasia rezeki, rahasia itu, mesti mereka akan mengeluarkan kanuz bondo harta kekayaan itu dari perut bumi ini kalau ngerti. Ya, nek ngerti ya awake dhewe bakal ya. Ora dadi koyo nasibe para dukun nek ngoten niku Pak biasane. Ya, padahal dia jari marake wong do sugih, marake wong do ya tapi awake dhewe ya kaya ngono. Kaya ngono sampean percaya. Kok sampean to Pak? Maksudnya banyak orang-orang yang percaya. Walamma asbahu ya faraahu yahtaluna 'alan nasi ya li akli malihim bil batil ya. Salamai falamma asbahu fuqara tadi belum saya bilang. Falamma asbahu fuqara yahtaluna 'alan nas li akli malihim bil batil ya. Ya orang-orang itu ketika para dukun itu menjadi melarat akhirnya menipu orang ya untuk mengambil untuk makan harta mereka dengan cara batil akhirnya
Jadi kan menipu, mereka kan menipu. Ya. Banyak kisah-kisah dukun yang menipu, ya, suruh bayar mahar sekian sekian, nanti kamu jadi begini-begini, tapi ya itu sampai ada yang berapa dulu kasus dukun membunuh orang banyak itu ya. Ya, ada yang menggandakan uang, ya. Wa in kanu shadiqin, ya, fal yukhbiruna an asraril yahud, ya, li ikhbatiha, ya. Kalau mereka itu benar, para dukun itu benar, fal yukhbiruna an asraril yahud, maka suruh dia mengkabarkan, memberitahukan kepada kita tentang rahasia-rahasia orang Yahudi untuk kita hancurkan kalau memang, kalau mereka benar. Ya zaman semanten kalau itu benar, ya mbok sudah melawan penjajah ki rasa dadak nganggo, ya, wis di sihir kabeh wae mesti. Walaupun ketika saya nyampaikan begitu, Pak, sihir itu ada syarat-syaratnya begini ya. Ya, jadi maaf. Ini kalau ada ini ada tema tentang la tusaddiq dajjalin. Jangan engkau benarkan. Mereka itu para pembohong, orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau nanti kan begini, ya. Ada yang senada dengan itu, ada yang senada dengan itu, tapi itu bukan dukun. Nah, ya. Kan ada dalam hadis Nabi, la adwa wala tiyarota wala hammata wa yu'jibuni al-fa'lu, gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya klenek-klenek, tidak ada seperti itu, ya. Bahkan yang namanya hamah, ya, ada bisikan-bisikan, ada tiaroh, ada tiaroh itu klenek. Gini contohnya ya tadi itu yang saya sampaikan. Jadi orang kalau lahir tanggal sekian, maka hari itu nggak boleh jalan ke arah sana, misalkan. Itu kan klenek, ya. Walati atau wayujibuni al-fa'lu, dan sungguh mengagumkan saya yang namanya al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Al-kalimatut thayyibah. Ada sebuah ungkapan-ungkapan yang berpengaruh, tapi bukan klenek. Al-kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang menumbuhkan rasa optimis, ya. Jenengan datang ke saya bukan dukun. Jenengan datang ke saya pengen usaha, datang ke saya kasih motivasi dengan motivasi yang benar. Orang mukmin itu mestinya atas kerjanya demikian. Anda panjenengan terus terpengaruh dengan itu, namanya al-fa'lu. Ada al-fa'lu, al-kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang baik yang menumbuhkan rasa optimis sehingga bisa merubah nasib. Nah itu, ya, itu kalimah. Nanti sebaliknya juga, tapi kadang-kadang ada, ya. Maka ada juga orang yang obesitas, Pak, beratnya sampai 162 kilo atau berapa itu, perempuan, ya, obesitas, datang ke dokter, katanya dia udah datang kemana-mana itu nggak bisa turun. Udah datang ke dokter itu, dokternya bilang dengan dikir, umurnya sampean tinggal setengah tahun, nanti setelah 3 bulan datang ke sini. Jadi menghilangkan obesitas, ben kurui raiso, Pak. Nah, yang dokter ngendindi ku raiso turun badannya. Akhirnya datang ke dokter niku terus dikandani ngoten niku, Pak. Tenan, umurmu karek 6 sasi. Engko 3 sasi balik orene. 3 sasi balik niku kuru, Pak. Margo ngungun, pikir terus, Pak. Gitu dukun. Ini nih kalimah thayyibah yang membikin akhirnya jadi kuru pisan.
terus ngarani jadi wong lemu ora tau mikir orang ngarani lho Mas aku ora ngapunten jadi iya jadi akhirnya lho terus akhirnya kan ora doyan mangan mikir terus waduh aku uripku karek sakmene piye carane akhirnya mati akhirnya malah sehat jadinya jadi iya kaya sing tak critakake niku peternak padha-padha berdampingan sing siji kok wedhuse lemu-lemu sing siji kok kuru sing wedhuse kuru teko nyang dukun akhirnya digawekno jimat iki jimat esok sore sak jerone sesasi gawanan yang kandangmu saben esok sore akhirnya tenan Pak esok sore jimat itu digoyang kandang ngobar sesasi lagi mbok buka tenan Pak pas sesasi lemu-lemu wedhuse lah saiki jenenge karyawan saben esok sore didelok majikane le makane ya tenanan ya jenenge pekerjaan niku ya nek ora diawasi ya ngapunten ya kaya ngono kae pekerja sawit aja ora diawasi disuntak ning nggon semak-semak anu nek rabuke ora dirabukno terus yang penting laporan bagore kok ya ler lemu piye wit-witane nek ora dirabukno ya lha kuwi wedhus ya ngoten akhirnya setelah sebulan dibuka jimate wae dibuka isine napa mata tuan membuat kambing tuan gemuk paham mata tuan membuat kambing tuan gemuk mata tuan ngawasi terus niku jadi lemu-lemu akhirnya nah niku klenek mboten klenek itu kalimah thayyibah itu ya perlu nek ngapusi sing ngono-ngono kuwi ora apa-apa kuwi Pak kuwi itu klenek ning nek ora mbok terangke engko jenengan dikira sekti engko dene ya ayo itu kon buka bar kuwi lah ngapunten ya jadi kurben tenanan jadi al-fa'lu itu ndak apa-apa memiliki energi untuk maju karena motivasi tapi berupa kalimah-kalimah thayyibah gitu ya. Baik, ini yang kita sampaikan membahas tentang Dajjalin. Besok kita ini mau saya pilih yang tema-tema akidah saja karena ini ada tema-tema yang kadang-kadang tentang haji, tentang umroh nanti biar sama Ustaz yang lain yang menyampaikan itu yang lebih ahli. Saya tak menyampaikan tentang tema-tema tentang akidah saja. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.